Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita hari ini. Nah, kalau belakangan ini kalian mantengin pasar saham, pasti kerasa banget kan guncangannya, terutama buat saham-saham blue chip. Tapi tahu nggak sih, di balik kepanikan pasar, seringkali ada misteri yang justru menarik banget buat dipecahkan. Hari ini, kita bakal jadi detektif finansial buat bongkar satu topik panas, yaitu nilai asli dari saham raksasa perbankan kita, BBRI. Pertanyaannya, apakah harganya saat ini udah nggak masuk akal, atau malah pasar yang lagi salah harga? Yuk kita langsung fokus bedah data dan hitung-hitungan harga wajarnya. Oke, biar rapi, ini yang bakal kita bahas. Pertama, badai diskon saham BBRI. Kedua, dan ini menu utama kita, bedah angka harga wajar. Terus ketiga, posisi harga saat ini. Keempat, strategi cuan investor BBRI. Dan terakhir, kelima, kapan BBRI kembali bangkit. Langsung aja kita mulai. Bagian pertama, badai diskon saham BBRI kembali ke era pandemi. Coba deh perhatiin, angkanya ini benar-benar bikin kaget. Harga BBRI baru-baru ini tuh terjun bebas sampai nyentuh level Rp2.990. Kenapa ini gila banget? Karena angka kepala 2 ini adalah level support yang terakhir kali kita lihat, tebak kapan? Waktu pandemi gelombang kedua di akhir tahun 2020 lalu. Bayangin aja, setelah 5 atau 6 tahun saham ini meroket kemana-mana, harganya sekarang balik lagi ke harga diskon era pandemi. Buat banyak analis ini tuh bener-bener fenomena yang super langka. Masuk ke bagian kedua, dan ini yang jadi fokus utama kita hari ini. Bedah angka harga wajar, membongkar nilai asli BBRI. Layaknya detektif, kita pasti butuh data mentah buat mulai investigasi. Nah, ini dia, matriks kuncinya. Nilai buku atau book value BBRI itu ada di angka 2.205, dengan price to book value alias PBV di 1,36. Coba bandingin sama harga pasar waktu data ini ditarik, yang lagi anjlok di 2.990. Angka-angka fundamental inilah yang bakal jadi fondasi kita buat ngitung nilai sejati dari perusahaan. Jadi kita nggak cuma ikut-ikutan panik sama pergerakan pasar harian, tapi kita pakai data yang solid. Tapi tunggu dulu, valuasi yang benar itu kan juga harus lihat rekam jejak ya. Di sini kita masukin data historis return on equity atau ROE BBRI dari tahun 2019. Riwayat cetak labanya itu konsisten banget, gerak di kisaran 10-18%. Nah, variabel-variabel historis ini ibarat kunci buat ngebuka nilai intrinsik bank tersebut. Angka ini jadi bukti nyata seberapa jago sih perusahaan ini muterin modal jadi cuan, ngelewatin berbagai kondisi ekonomi yang naik turun. Nah, ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Setelah kita ramu book value, PBV, dan riwayat ROE yang tangguh tadi ke dalam formula valuasi, kalkulasi matematisnya nunjukin kalau harga wajar BBRI itu sebenarnya ada di rentang Rp3.685 sampai Rp3.700. Catat ya, 3.700. Ini bukan angka tebak-tebakan atau harga yang dipengaruhi emosi pasar sesaat, tapi murni harga rasional yang dihitung pakai data fundamental yang barusan banget kita bedah. Lanjut ke bagian ketiga, posisi harga saat ini, gap harga wajar versus harga pasar. Kalian bisa lihat langsung ketimpangan yang lumayan ekstrim dari data yang ada. Di satu sisi, kita punya harga pasar yang lagi nyungsep di 2.990. Tapi di sisi lain, perhitungan harga wajar matematis kita tadi ada di 3.700. Kelihatan banget kan ada celah diskon yang super lebar? Secara empiris, ini nunjukin kalau saham ini lagi benar-benar undervalued alias kemurahan. Terus ada juga nih rata-rata investor retail yang nyangkut di harga 4.000. Jomplang banget kan antara nilai intrinsik yang sebenarnya sama realita kepanikan di lapangan saat ini. Eits, tapi tunggu dulu, ada satu pemanis lagi nih dari sumber analisis kita. Di harga yang lagi diskon gede-gedean ini, dividen yield atau imbal hasil dividen BBRI itu ikutan melonjak sampai lebih dari 10%. Gila nggak tuh? Artinya, misal nih kalian cuma pegang sahamnya aja tanpa ngarepin harga sahamnya naik, tingkat pengembalian dari dividennya doang udah luar biasa impresif. Jauh banget ninggalin instrumen investasi konvensional lainnya. Masuk ke bagian keempat, strategi cuan investor BBRI, langkah taktis sesuai portofolio. Nah, berhubung kita udah tahu harga wajarnya, sumber kita ngasih strategi taktis yang super praktis nih, tergantung kondisi portofolio kalian. Pertama, buat yang belum punya barangnya sama sekali, jujur aja, ini momen yang narik banget buat mulai nyicil beli, mumpung harganya jauh di bawah harga wajar. Kedua, gimana kalau kalian termasuk yang nyangkut di harga 4.000 tadi? Sarannya sih, mulai lakuin average down alias beli bertahap di bawah. Targetin rata-rata modal kalian turun setidaknya di bawah 3.700 atau idealnya di 3.300 sampai 3.500. Jadi pas harganya mantul ke harga wajar, kalian udah auto cuan. Dan yang ketiga, kalau amunisi udah habis alias all in, ya udah, strategi paling benar sekarang adalah sabar, hold aja, sambil duduk manis, nikmatin dividen 10% tadi.
Oh ya, sekadar info tambahan dari sumber kita. Buat kalian yang penasaran banget dan pengen ngulik gimana sih persisnya rumus harga wajar tadi dihitung, ternyata bakal ada kelas pelatihan swing pendek STS di tanggal 17 Mei. Kelas ini bakal ngebedah full formulanya plus ngajarin metode screening saham yang lagi turun sebelum mantul. Uniknya, metode ini dinamain rumus Sugiono sama sumber kita, dengan contoh kasus di saham kayak Tekim. Karena kuotanya super eksklusif, cuma buat 10 orang, ini murni informasi aja ya buat kalian yang memang hobi ngebedah metodologi saham lebih dalam lagi. Oke, bagian terakhir, kelima. Kapan BBRI kembali bangkit? Proyeksi pemulihan makro. Pasti banyak yang nanya, terus kapan dong mantulnya? Nah, kalau kita lihat garis waktu pemulihannya, sentimen makroekonomi ini ngaruh banget. Sumber kita nyatat katalis pertamanya dimulai dari statement tokoh global, kayak Donald Trump yang ngasih sinyal kalau ketegangan geopolitik dan perang berpotensi usai. Kalau sentimen global ini beneran mereda, kita bisa masuk ke titik kedua di bulan Juni, yaitu awal potensi pemulihan ekonomi, di mana market mulai stabil. Terus lanjut ke bulan Juli untuk fase stabilisasi lanjutan. Puncaknya, analis memproyeksikan target harga untuk balik ke harga wajar 3.700 itu sangat mungkin tercapai di sekitar bulan Agustus. Tentu saja ini proyeksi ya, tapi dibangun pakai logika makroekonomi yang lumayan masuk akal. Jadi gimana? Kita udah bedah hitung-hitungannya sampai tuntas. Kita tahu fokus utama kita tadi, harga wajar rasionalnya kokoh bertengger di 3.700. Sementara harga pasar sekarang lagi didiskon habis-habisan ala era pandemi, plus ada bonus dividen 10% yang spektakuler. Nah, pertanyaannya sekarang buat kalian. Berdasarkan perhitungan objektif ini, apakah kalian cuma bakal jadi penonton nungguin market stabil, atau mulai pasang strategi cerdas buat portofolio kalian? Keputusan pastinya ada di tangan kalian ya. Terima kasih udah nongkrong di sesi explainer kita hari ini. Sampai ketemu di benda data seru selanjutnya.